Om Swastiastu, anak-anak kelas 8. Berjumpa dengan Bapak Guru. Kita akan belajar mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan dulu nama Bapak, yaitu Bapak bernama Dewa Gede Parwata yang mengajar di kelas 8. Ya, demikian. Mungkin yang sudah anak-anak yang sudah ada yang kenal ataupun belum bisa lihat wajah Bapak ya di depan ini. Ya, demikian. Di sini selama tahun pelajaran 2021-2022 ada terdiri dari 5 bab, ya, yaitu bab 1 sifat Atman dalam Bhagavad Gita, bab 2 Sabda Timira, bab ketiga Triguna dalam diri, bab keempat Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta, dan yang terakhir bab 5 perkembangan agama Hindu di Asia. Nah, di semester 1, yaitu semester ganjil, kita akan membahas 3 bab, yaitu bab 1 sifat Atman dalam Bhagavad Gita, bab 2 Sabda Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan, bab 3 Triguna dalam diri. Demikian anak-anak. Pada semester 1, semester ganjil, yaitu kita akan membahas bab 1 sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Nah, sifat Atman ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu sumber hidup. Nah, bagaimana Atman itu sebagai sumber hidup. Nah, B yang ke B itu sifat-sifat Atman. Nah, terus yang C sloka-sloka terkait Atman. Nah, terus yang D upaya-upaya mengenal Atman sebagai sumber itu. Jadi pokok-pokok bahasan ini yang kita akan bahas pada bab 1. Bab yang kedua, yaitu Sabda Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Ya, pokok-pokok bahasanya diantaranya yang A, Sabda Timira dalam diri, bagaimana. Terus yang B, contoh perilaku Sabda Timira itu seperti apa. Yang C, dampak perilaku Sabda Timira. Nah, yang D, cerita-cerita terkait Sabda Timira dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada yang E, upaya untuk menghindari dampak negatif dari Sabda Timira. Nah, demikian untuk pembahasan pada bab 2. Bab terakhir yang kita akan bahas pada semester 1 atau semester ganjil, yaitu bab 3 yang Triguna dalam diri. Nah, bagian-bagian dari Triguna ini yang kita pokok-pokok pembahasannya yaitu yang A ada Triguna dalam diri itu seperti apa, terus ciri-ciri Triguna itu bagaimana, dan yang C pengaruh Triguna pada manusia itu bagaimana, dan yang D cerita-cerita terkait Triguna, dan yang terakhir yang E upaya-upaya menyeimbangkan Triguna. Ya, jadi demikian bab yang akan kita bahas pada semester 1 atau semester ganjil. Dan pada semester berikutnya, yaitu semester 2, semester genap, kita akan membahas 2 bab, yaitu bab 4 dan bab 5. Bab 4, Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Dan bab 5, perkembangan agama Hindu di Asia. Demikian nanti kita akan membahas di semester kedua atau semester genap. Bab 4 itu perlu anak-anak ketahui yang kita bahas itu Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Itu pokok bahasanya
yaitu yang A, Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta, bagaimana prosesnya. Terus B, contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Nah, contoh-contohnya bisa nanti sebutkan. Yang C, cerita-cerita terkait unsur-unsur pembentuk alam semesta. Jadi dari sini anak-anak bisa belajar menggali dari beberapa bagai sumber. Yang D, upaya-upaya penyelarasan atau menyelaraskan diri dan alam semesta. Jadi antara diri dengan alam semesta itu bagaimana upaya-upaya menyelaraskan, menyeimbangkan. Demikian. Nah, bab terakhir anak-anak yaitu bab 5 pada semester genap atau semester 2 kita akan membahas tentang perkembangan agama Hindu di Asia. Nah, yaitu ada pokok pembahasannya A. Sejarah singkat Hindu di Asia, B. Perkembangan agama Hindu di Asia, yang C. Peninggalan-peninggalan agama Hindu di Asia, dan D. Upaya melestarikan peninggalan agama Hindu. Nah, bagaimana upaya-upayanya, bagaimana sejarahnya, bagaimana perkembangannya, peninggalan-peninggalannya apa saja, di sini kita akan bahas secara detail. Demikian anak-anak untuk bab 5. Nah, setelah pembahasan beberapa bab dari semester 1 dan semester 2, nah ini ada proses penilaian ya. Proses penilaian pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ atau daring dalam jaringan, yaitu ada nilai sikap spiritual. Nilai sikap spiritual itu berupa foto kegiatan anak-anak Trisandio, terus sembahyang yang dilaksanakan di rumah. Yang kedua ada nilai sikap sosial. Nilai sikap sosial itu seperti apa? Yaitu sikap yang baik atau bertutur kata yang baik, melaksanakan tugas dengan baik, yaitu dengan guru, dengan teman, aktif dan respon terhadap tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu harus diselesaikan dengan cepat atau tepat waktu. Nah, terus ada nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini apa saja? Yaitu tugas uraian, pilihan ganda, foto-foto kegiatan, dan tes lisan yang diberikan oleh guru-guru. Dan terakhir itu ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini bisa dalam bentuk proyek. Nah, proyek itu mungkin mengerjakan dalam membuat canang, itu produk, terus ada prakteknya bagaimana atau dibuat dalam bentuk video. Jadi itu dalam proses penilaian. Jadi anak-anak di sini harus tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru ya, semua guru, tidak hanya guru agama Hindu saja. Jadi semua mapel itu anak-anak harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, berikutnya anak-anak ada kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM. Nah, setiap mata pelajaran itu ada nilai KKM-nya. Jadi nilai minimal yang anak-anak harus dapatkan dalam nilai setiap tugasnya. Jadi di sini untuk agama Hindu dan budi pekerti itu nilai KKM-nya 79. Jadi kalau misalkan anak-anak ketika ulangan nanti, ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan tes tertulis, itu nilainya di bawah 79, itu berarti anak-anak harus melaksanakan remedi. Ya, dan di sini anak-anak jadi harus aktif dan bertanggung jawab juga dalam mengerjakan tugas agar terpenuhi nilai di atas KKM. Itu merupakan persyaratan anak-anak dalam kenaikan kelas dan nilai raport nanti ke depannya. Demikian. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat.
pastikan juga dicek tugas-tugas nanti untuk kedepannya. Anak-anak harus aktif, harus proaktif mengecek tugas. Nanti kita akan berjumpa lagi pada pembahasan bab baru ya. Demikian Pak Guru aturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.